saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Kepala Sekolah SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta, Ahmad Dwinanto mengatakan kepada Media 7 TV pada hari Jumat 18 Juli 2025 bahwa untuk kegiatan MPLS siswa baru untuk tahun ajaran 2025 sampai 2026 ada 62 orang siswa. Sedangkan untuk kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini dilaksanakan selama 5 hari. Simak beritanya. Ini dalam rangka apa ya, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dwinanto selaku Kepala SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana pada tahun ini pemerintah dinas kota DKI Jakarta mencanangkan MPLS ramah, di mana MPLS ramah merupakan pengenalan tanpa adanya kekerasan. Jadi memang para siswa baru dikenalkan dengan sekolah dengan situasi yang menyenangkan. Untuk kegiatan MPLS ini diselenggarakan selama 5 hari, dimulai dari hari Senin yang lalu sampai dengan hari ini, hari Jumat, sebagai kegiatan MPLS penutupan. Materi yang diterapkan kemarin. Untuk materi sesuai dengan yang ketentuan dari Dinas Pendidikan, pertama kita mengadakan yang saat ini dari teman-teman kita dari Dinas Pemadam Kebakaran Sektor 9 Kecamatan Jagakarsa memberikan edukasi tentang bagaimana penanganan bencana alam, yang saat ini adalah tentang kebakaran. Yang kedua, 3 dosa besar yang telah disampaikan dari Polsek Jagakarsa, yaitu tentang judi online, kemudian pinjol, dan yang paling sangat diriskan yaitu tentang bullying atau perundungan. Selanjutnya nanti ada tentang kesehatan dari Puskesmas Jagakarsa, dan kegiatan lainnya pendidikan bela negara bekerja sama dengan Koramil 08 Jagakarsa. Selanjutnya dari Yayasan Perguruan Rakyat sendiri menitipkan tentang sejarah dari perguruan rakyat. Ini pesertanya. Peserta MPLS adalah murid baru tahun pelajaran 2025-2026 untuk kelas 10 sebanyak 62 siswa atau 2 kelas. Dengan kegiatan ini diharapkan para peserta didik dapat mengenal lingkungan sekolah ini dengan baik, sehingga sewaktu perjalanannya mereka melanjutkan sekolah di sini dia sudah tahu di mana letak atau wawasan wisata Mandala dapat dipahami dan cara pengajarannya bisa dilakukan dengan baik. Kegiatannya yang ditampilkan di kegiatan ya seperti pendidikan kedisiplinan, penerapan tata tertib sekolah, kemudian pengenalan lingkungan sekolah dan pengenalan gurunya. Nanti ada games-games dari kakak-kakak OSIS-nya, sehingga kegiatan MPLS yang ramah, menyenangkan, menggembirakan, dan berkesan selalu melekat di hati mereka semua. Untuk kegiatannya ini ya 5 hari sampai dengan hari ini yang merupakan kegiatan terakhir. Untuk pemandu kegiatan ini yang pertama sudah pasti dari panitianya, yaitu pemberi materi dari Dewan Guru. Kita bekerja sama dengan BNN Kota Administrasi Jakarta Selatan, dari Polsek Jagakarsa, dari Bimasnya, kemudian Koramil 08 Jagakarsa, kemudian dari Puskesmas Kelurahan Srengseng Sawah. Nah, untuk perbedaan tahun ini yang diterapkan MPLS ramah itu perbedaannya adalah tidak ada lagi namanya kekerasan atau memakai atribut-atribut yang tidak dibenarkan dalam kegiatan sekolah. Lebih mengenai ke karakter, terutama di dalam MPLS ini ada tentang pengenalan kurikulum yang
yang akan diselenggarakan selama mereka bersekolah di sini. Himbauan Bapak apa nih? Himbauan Bapak kepada murid pesan. Diharapkan untuk para murid baru, selamat datang. Semoga 3 tahun kita akan bersama mengukir prestasi, mengukir peningkatan daya diri dan berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan Ketua Pelaksana MPLS dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Anggi Regina Siregar mengatakan bahwa kegiatan MPLS siswa kita dibantu oleh OSIS dan MPK. Ibu siapa sebagai apa, Bu? Saya dengan Ibu Anggi Regina Siregar sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus sebagai Ketua Pelaksana MPLS di SMA Perguruan Rakyat 1 ini. Mungkin kalau kalian juga kelihatan berapanya saking kecilan, tapi namanya Untuk MPLS kita berlangsung selama 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini adalah hari terakhir kita MPLS. Dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk pelaksananya kita masuknya seperti biasa 6.30, selesainya jam 13.30 gitu. jadi wassalam. Ini materi Bu ya. Untuk apa aja Bu? Kalau untuk materi itu kita ada materi wajib dan materi pilihan dari pemerintah ya Pak ya. Kalau untuk wajibnya memang ada penguatan untuk profil lulusan, kemudian juga ada tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian kita juga mengundang dari pihak luar, yaitu ada Damkar, kemarin juga ada dari pihak Babinsa, ada Polsek, kemudian nanti ada juga dari Puskesmas gitu. Jumlah Untuk tahun ini jumlah siswa kita di 62 siswa. Untuk siswanya kita dipandu oleh terutama dari gurunya kita masing-masing, dari guru SMA Perguruan Rakyat 1, kemudian juga ada dari pihak luar, dibantu dengan OSIS dan MPK. dari mana aja? Sini banyak kan? Atau dari Jakarta? Untuk siswanya kita beragam ya Pak ya, ada yang memang dari Jakarta sendiri, di lingkungan kita sendiri di Sengseng Sawah, kemudian ada juga domisilinya di Depok. Yang diharapin dengan siswa? Harapan kita adalah mereka dengan adanya kegiatan MPLS ini supaya lebih mengenali lingkungan sekolah kita, terutama di lingkungan SMA Perguruan Rakyat 1. Kemudian mereka menjadi profil pelajar Pancasila yang sekarang dan lulusan yang baik. Pembakaran ini apa Bu tujuannya? Melihat dengan adanya sekarang banyak sekali kejadian-kejadian di luar, kita harapkan anak-anak jadi paham bagaimana cara dia menanggulangi dirinya sendiri dulu, kemudian bisa membantu di lingkungan. Wawasan ya? Betul. Udah berapa kali? Kegiatan ini memang sebenarnya setiap tahun Pak, setiap MPLS kita mengadakan kegiatan ini dan mengundang Damkar ini memang sudah kegiatan rutin kita. Untuk siswa baru ada kegiatan memang untuk penanggulangan tapi tidak untuk MPLS. Jadi ada di tengah-tengah mata pelajaran, nanti kita bisa mengundangnya kembali gitu. Setiap tahun asosiasi kan anak-anak ini ikut ini Bu ya? Oh iya betul. Kelas 2 ke 3 Kalau kelas 11-12 ada, tapi memang tidak untuk ke MPLS ya Pak, untuk kegiatan lain yaitu seperti penanggulangan bencana alam. bencana alam ya? Betul. Ini kebakaran dan tadi ada sedikit bencana alamnya, cuma kalau untuk kelas 11 dan 12 ya memang untuk penanggulangan bencana alam. Apa yang diharapkan? Yang diharapkannya ya anak-anak memiliki wawasan lebih luas lagi dan mereka lebih tahu bagaimana cara menanggulanginya dan bisa menginfokan kepada orang-orang lain kalau dia dapat materi ini di sekolah kita di SMA Perguruan Rakyat 1. Oh, himbauan. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Dengan adanya kegiatan ini bisa diambil semua manfaat yang memang berguna untuk kehidupan dia di depannya. Sementara itu, Putri Sarah selaku penanggung jawab UKS Puskesmas Rengseng Sawah mengatakan bahwa tujuannya kami hadir di sini demi program-program pemerintah.
Perkenalkan, nama saya Putri Sarah, Sarjana Kesehatan Masyarakat dari perwakilan dari Puskesmas Rengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Ya, kami di sini melakukan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan untuk peserta didik baru, yaitu di acara MPLS tahun 2025. Nah, di sini untuk bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak-anak peserta didik baru kelas 10 agar terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga kesehatan dirinya dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tentang kesehatan tablet tambah darah, kesehatan gizinya, bergizi seimbang agar berubah perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan derajat kesehatan untuk peserta didik di sekolah YPR Jakarta ini. Kemudian tujuan kami juga agar terjalinnya kerjasama antara puskesmas dan pihak sekolah agar terus berkolaborasi untuk meningkatkan derajat peserta didik baru demi program-program pemerintah sekarang agar terciptanya lingkungan bersih dan sehat, terciptanya kesehatan peserta didik dan menjaga lingkungan sekolah. Menurut Ibu, pemahaman Ibu tentang kesehatannya anak-anak seperti apa? Tentang kesehatan, sudah baik, antusiasnya sangat baik, anak peserta didiknya ketika saya memberikan pertanyaan tentang kesehatan, antusias menjawabnya dan pengetahuannya sudah luar biasa tentang kesehatan. Berapa kali Bu Untuk sekolah biasanya kita kerja sama pihak sekolah, banyak program-program kita ya, baik tentang pemberian tablet tambah darah, screening kesehatan, itu biasanya kita lakukan bisa 3 bulan sekali, gitu, 6 bulan sekali. Kalau untuk MPLS hanya setahun sekali. Iya, agar peserta didik kita, lingkungan sekolah kita, derajat kesehatannya meningkat, terus kesehatannya terjaga agar maksimal untuk belajarnya, untuk mencapai cita-citanya. Kenapa? Himbauan kepada siswa ya. Iya, meningkatkan ya, teruslah belajar untuk seluruh siswa, selalu menjaga kebersihan diri, untuk selalu menjaga lingkungan sekolah. Lebih lanjut, Ali Kurnia, Satgas Damkar Kelurahan Srengseng Sawah dalam acara kegiatan MPLS juga menampilkan peragaan bagaimana cara untuk memadamkan api jika terjadi kebakar. Saya mau menanyakan nih Pak, dalam rangka apa nih Pak? Ini dalam rangka permintaan Bapak Kepala Sekolah untuk mengisi dalam kegiatan MPLS. Ini damkarnya dari mana Pak? Kita kebetulan damkar dari sektor Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa. Tujuannya Pak? Tujuan daripada kegiatan MPLS pemadam dipanggil itu yaitu yang pertama udah pasti edukasi dini atau sosialisasi. Sosialisasinya yaitu mengenai masalah penanggulangan bahaya kebakaran, seperti itu Pak. Terus yang diperagakan mengenai apa nih Pak? Untuk terkait masalah penanggulangan bahaya kebakaran, di sini ada sosialisasi, yaitu bagaimana teman-teman sekolah ini, anak-anak ini bisa pemadaman menggunakan cara tradisional dan modern gitu Pak. Untuk ini personilnya ada berapa Pak yang terjunkan di sini? Untuk personil saat ini bertiga sama saya sendiri. Terus kalau hambatannya untuk pemadam kebakarannya apa hambatannya Pak? Hambatan untuk sosialisasi sepertinya sih tidak ada. Kalau hambatan dari internal kami, kita sudah mulai kurang personil. Terus himbauan Bapak apa nih pada ini Pak, untuk siswa Pak? Himbauan untuk siswa sangat penting sosialisasi terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, karena untuk di tingkat masyarakat itu banyak juga yang belum mengetahui untuk nomor telepon pemadam, yang nomor telepon darurat atau pemadam kebakaran yang harus dihubungi itu
seperti apa gitu Pak. Kalau boleh tahu nomornya berapa Pak? Biar Untuk nomor darurat DKI Jakarta itu 112, dan untuk nomor WA kantor sektor pemadam Jagakarsa adalah 0852 10419. Itu baru saja launching gitu Pak. Jadi untuk mempercepat respon time teman-teman pemadam kebakaran untuk terjun di lapangan ketika terjadi darurat kebakaran ataupun penyelamatan, seperti itu. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan, dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.